Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi qiraatihi wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu maulana azim wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh agama, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami Al-Akhyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umat yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu ummul kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhumah orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kirami syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak saudara hadirin rahimakumullah, dalam hitungan falak pengurus besar Nahdlatul Ulama, malam ini kita baru berada di tanggal 1 Muharram. Artinya malam ini adalah awal tahun 1446 Hijriah. Karena itu saya mengajak sebelum kita lanjutkan taklim kita, yang pertama mari bersama kita membaca doa akhir tahun. Dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan doa awal tahun sebagai bentuk munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya di tahun yang kita tinggalkan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan di awal tahun ini Allah berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di jalannya. Mari sama-sama kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam
ansahu wa hamilta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'autani ila taubati ba'da jara'ati ala maksiatika wa inni astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma ardahu wa wa'adtani alaihi at-tawwaba fa as'aluka Allahumma ya karimu ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni wala taqta rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita baca doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadi al-qadimu al-awwalu wa ala fadlika al-azimi wa karami judika al-mu'awwad wa hadha amun jadidun qad aqbala as'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wal auna ala hadihi an-nafsi al-ammarati bis-su'i wal istighali bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami Al-Akhyar rahimakumullah. Ketika kita membaca doa akhir tahun dan awal tahun, seringkali muncul sebuah pertanyaan, apakah doa ini diajarkan Nabi atau tidak? Malam ini kita akan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akhir tahun, awal tahun, Muharram dan seterusnya. Yang pertama yang harus kita pahami, bahwa pergantian dan penentuan tahun dalam Islam itu tidak pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Artinya di masa Nabi hidup tidak ada kebiasaan masyarakat Arab memberikan tahun itu dengan angka. Gak ada. Apalagi saat Nabi kita Muhammad SAW lahir. Kita tahu ketika kita baca sirah, ketika ditanyakan kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita akan jawab Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Gak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, enggak. Oleh karena itu, kalau kemudian dikatakan pergantian atau penentuan tahun dalam Islam itu di zaman Nabi nggak ada, jawabannya ya. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad SAW tidak ada akhir tahun, tidak ada awal tahun secara angka atau dalam kalender.
Berarti kira-kira doa akhir tahun sama doa awal tahun secara khusus ada atau tidak? Nggak ada. Jadi kalau kita lihat sejarah, karena memang penentuan kalender dalam Islam itu adanya di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berdasarkan rembukan para sahabat, bagaimana ini kalau seandainya tidak ada penentuan kalender dalam Islam? Nanti repot. Apalagi di kala itu ketika nerima surat, nah ini kok tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Sekalinya ada tanggal 20 Muharram, titik. Ketika dicek lagi, ini 20 Muharram kapan? Maka disitulah terpikirkan oleh para sahabat untuk menjadikan momentum dalam Islam sebagai kalender, sebagaimana orang-orang Kristen yang punya kalender Masehi. Maka ketika berembuk macam-macam. Gimana kalau kita ambil aja kelahirannya Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal tahun yang sama, kita jadi itu tahun pertama. Bagaimana kalau wafatnya Nabi, bagaimana Isra Mi'rajnya Nabi, bagaimana kalau hijrahnya Nabi, semua berembuk. Yang akhirnya disepakati, yang dijadiin momentum awal kalender dalam Islam adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka karena yang dipakai adalah hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu tahun beliau hijrah, maka jadilah kalender kita namanya Hijriyah. Diambil dari kata hijrah. Kenapa enggak tahun baru Islam, Miyah misalnya? Kita menyebutnya tahun baru Hijriyah. Yang satu kalender Masehiyah, yang satu lagi namanya kalender Hijriyah. Kalau Masehiyah jelas karena diambil dari kata Al-Masih, kelahirannya Yesus Kristus, orang Kristen, Nabi Allah Isa. Walaupun kita mengakui Nabi Allah Isa bukan Tuhan, beliau adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Maka kalender namanya Masihiyah, Masehi. Nah itu artinya ketika ada doa akhir tahun, awal tahun, ya nggak mungkin. Lalu pertanyaannya, apakah nggak boleh kita ngucapin selamat tahun baru misalnya? Sementara Nabi nggak pernah ngucapin selamat tahun baru, lagi mana ngucapin selamat di Nabi belum ada kok. Ini harus dipahami. Nah, karena memang ini berkaitan dengan persoalan Syiah, kita nggak bisa bayangkan kalau nggak ada orang yang ngingetin tahun baru kita, tahun baru Hijriah. Jangan-jangan seluruh dunia orang nggak tahu kalau sekarang udah tahun 1446. Bahkan Arab Saudi 5 tahun yang lalu Arab Saudi masih pakai kalender Hijriah, Pak. Tapi sekarang kalender Masehi. Nah itu artinya kalau kemudian semua orang nggak tahu, ini kita akan kehilangan sejarah tentang hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika kita gaungkan, ayo ingetin selamat tahun baru 1446. Kenapa tidak? Ini bagian dari mensiarkan agama Allah. Bagian mensiarkan ini loh tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi aja kita dengan gegap gempita ucapin Happy New Year kok. Bahkan jangan-jangan kalau ini malam tahun baru Masehi, ngaji kayaknya libur, Pak. Benar apa enggak? Tahu-tahu lagi ngaji berdua doang, pada kemana? Nah, tahun baru guru. Nah, iya ya tahun baru kalau begitu. Tapi kalau tahun baru kita, Pak, jangan-jangan kita nggak pernah tahu. Untung masih ada yang pawai. Kalau ada perbedaannya nggak masalah. Ada yang menyatakan keputusannya tanggal 1 Muharram itu tadi. Tapi ada juga keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama besok, nggak apa-apa.
Yang penting kita tahu ini tahun baru Hijriah, tahun yang dibuat momentum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pertama, ucapan selamat tahun baru itu bagian dari syiar. Kalau ada yang menganggap ini bid'ah, terserah, tidak ada masalah. Kita hormati pendapat. Cuma kelemahannya kalau kemudian tidak ada orang yang ngingetin selamat tahun baru kita sendiri tentunya, maka saya khawatir orang nggak akan tahu. Yang pertama. Yang kedua tentang doa. Ketika orang berdoa di akhir tahun, di awal tahun, di akhir bulan, di awal bulan, saya tanya, Bapak kalau doa di akhir gajian sama di awal gajian boleh apa enggak? Emang Nabi pernah? Itu doa. Atau Bapak punya anak berdoa kepada Allah di awal pernikahan sama besok mau bercerai. Boleh apa enggak, Pak? Ya boleh. Ketika udah mau bercerai, ngomong bini kita yang pertama yang mau kita cerai, ya Allah, mungkin ini pilihan Engkau ya Allah. Emang bini saya udah susah diatur, mau dikata apa lagi ya Allah. Ya Allah, kalau memang ini bini saya mau udah gak bakal lagi jadi bini saya salah sama dia, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Karena mau nyerahin bini, kita minta ampun sama Allah. Dilarang apa enggak, Pak? Dilarang apa enggak? Enggak. Tahu-tahu dapat bini baru, umurnya 25 tahun lebih muda dari kita. Yang kemarin diceraiin udah jelek, cerewet, bawel. Sekarang dapat lagi, ya Allah, puji syukur hanya kepadamu ya Allah. Engkau pilihkan aku seorang istri pengganti yang lebih cantik, yang lebih soleha. Mudah-mudahan yang ini lebih baik daripada yang saya ceraiin kemarin ya Allah. Boleh atau enggak? Ada yang amin itu? Oh, itu ada bininya. Kalau ada bini sih kebutuh bininya Pak. Ini contoh Pak, contoh. Ya nggak apa-apa, doa nanti nggak ada masalah. Nah, doa kan nggak ada masalah Pak. Kita ngelihat akhlak bini udah nggak tahan, kita doa sama Allah ya nggak apa-apa. Ya Allah, ini kok begini-gini amat, udah saya ajak ngaji nggak mau, saya beliin kudungan nggak mau, saya beliin begini nggak mau, tolong ganti ya Allah, ya nggak ada masalah. Kalau udah nggak tahan ada, maka Allah, kalau doa yang seperti itu aja boleh, bukankah Allah beritakan, ud'uuni astajib lakum, berdoa kamu kepadaku, minta kamu kepada aku, kata Allah, maka akan aku ijabah doa. Doa itu perintahnya dalam Al-Quran. Doa itu perintahnya menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW. Perintah yang umum. Selama kita nggak minta yang dilarang oleh agama, nggak masalah. Ya nggak boleh contoh orang kita non muslim, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, nggak boleh. Nah jelas-jelas orang tua kita kafir. Tapi doa kebaikan secara umum Allah perintah. Maka ketika kita doa, sengaja saya coba lihat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah memberikan keselamatan untuknya. Diawali dengan sholawat. Kita tahu berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang baca sholawat sekali, balasannya Allah akan balas sholawatnya 10 kali. Itu baru baca wa sallallahu, udah ada kebaikan di dalamnya. Yang kedua, Nabi perintahkan orang kalau mau doa, adabnya memang sholawat dulu. Pernah kita bahas di majlis ini. Salah satu adab doa, walaupun gak apa-apa, tapi adabnya. Salah satu adab doa itu kan an yabda'a bis sholawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mau berdoa itu adabnya baca sholawat.
Jangan sampai kita kurang adab minta sama Allah. Sholawat dulu, baru kita minta sama Allah. Permintaannya apa sih? Setelah wassallallahu ala sayyidina Muhammad dan seterusnya, Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang aku lakukan di tahun ini, tahun yang kemarin maksudnya 1445 Hijriah, mimma na'aitani anhu, dari apa yang engkau cegah. Ya Allah, di tahun kemarin banyak yang padahal engkau larang, padahal enggak boleh dalam hukum agamamu, tapi saya kerjain juga. Benar gak kira-kira itu pengakuan, Pak? Udah tahu dilarang, tapi masih kita kerjain. Banyak gak? Kalau di absen mungkin 20 halaman gak cukup pada dosa kita. Udah jangan ngomongin orang, kita ngomongin orang. Malah yang diomongin bukan cuma orang biasa, gurunya diomongin. Karena gak boleh ngomongin gurunya, Pak. Gua akan alamat murid. Tuh, dosa kita banyak, Pak. Kita disuruh sayang sama keluarga kita, suruh sayang sama anak-anak kita. Kita disuruh ngajakin anak-anak kita ibadah, tapi seringkali kita lalai. Maka kita ngaku sama Allah, Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana mimma nahaitani anhu falam atub minhu. Tapi justru saya tidak bertaubat kepadamu ya Allah. Tapi kami meyakini walam tansahu. Tapi kami yakin, kami tahu betul ya Allah, Engkau tidak akan pernah melupakan itu. Ya gak mungkin. Ucapan kita, perbuatan kita, bahkan gentes hati kita nih, yang keluar dari agama Allah, Allah tahu, gak bakal lupa. Dicatat semuanya. Wa amilta alayya ba'da qudratika ala ukubati. Dan engkau ya Allah maha mampu ketika memang aku berbuat dosa untuk memberikan siksa kepadamu. Pasti Allah satu. Sebagaimana pernah kita ceritakan kepada kaum Nabi Allah Musa misalnya. Kita kan beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi itu kita tadi, walaupun kita dosa, ini hukumannya di belakangnya, Pak. Bahkan seringkali apa yang kita lakukan Allah tutup aibnya. Ada padahal habis berbuat maksiat, tahu-tahu ke masjid maka songkok, alim benar tuh orang. Padahal bisa berbuat maksiat ya, ditutupin gak ketahuan. Tapi umat sebelum kita, Pak, contoh di umat Nabi Allah Musa, dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani pernah menceritakan, orang dulu itu kalau dosa, arah langsung Allah tunjukin hari itu juga. Misalnya tangannya nih ngambil hak orang lain, itu langsung tangannya gak bisa bergerak. Mulutnya ngomongin orang lain, langsung bibir segede gini, Pak. Nah, kita kalau dosa kayak begitu, kira-kira ngeliat orang macam-macam pasti, Pak. Dan ibu-ibu bibir itu tebal, wah, ibu-ibu bibir tebal begitu. Pasti harus ngomong tetangga itu. Sekarang mah ditutupin sama Allah, Pak. Padahal Allah mampu nggak menghukum kita? Pasti mampu. Tapi Allah malah wada'autani ila taubati. Justru engkau menyuruhku, mengajakku untuk bertaubat. Tuh hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan fa inni astaghfiruka faghfirli. Maka ya Allah, aku meminta ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Bahasa sederhananya begini, Pak. Ya Allah, kalau di tahun ini banyak perbuatan aku yang melanggar perintahmu, yang melanggar syariatmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Yang kedua, wa ma amiltu fiha mimma tarda wa wa'adtani alaihi tawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalahu minni.
Jadi doa akhir tahun sederhana sebenarnya, cuma 2 poin. Ya Allah, kalau memang di tahun ini banyak dosa saya, tolong ampuni. Poin yang kedua, ya Allah, kalau di tahun ini banyak amalan kami yang bagus, maka terima segala amal ibadah kami. Jadi kira-kira doa jelek apa cakep, Pak? Bagus nih doa. Sebagaimana kita minta sama Allah dalam Al-Quran disebutkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami sholat kita yang belum seberapa, mudah-mudahan diterima. Sedekah kita yang kadang-kadang bercampur sama riya, mudah-mudahan diterima. Ngaji kita yang baru ngaji seminggu 2 kali aja diomongin mulu di Facebook. Baru ngaji 2 kali, semua orang biar tahu malam ini tidak ngaji nih, tapi niatnya salah, niatnya sengaja biar orang tahu bapak itu benar ngaji mulu di pekerjaan. Walaupun sedikit kita minta, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Di doa akhir tahun. Sekarang doa awal tahun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sama di awal dengan sholawat. Allahumma antal abadi al-qadimul awal. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah zat yang abadi, kekal selama-lamanya. Al-Qadimul Awwal, yang maha qadim, yang maha terdahulu. Al-Awwal, yang maha pertama. Allahumma wa ala fadlikal azim, dan atas karuniamu yang agung. Wa karomi judikal mu'awwal, dan juga kemuliaan dari pemurahmu yang hebat itu. Hada amun jadidun qad aqbala. Ya Allah, ini tahun yang baru telah menghadap. As'alukal ismata fihi, aku mohon kepadamu ya Allah al ismata fihi, perlindungan di dalamnya. Dari siapa? Minasyaitani wa awliyaihi, dari setan dan juga kekasih-kekasih setan. Wal auna ala hadhihi nafsi bil ammarah bisu, dan aku mohon kepadamu ya Allah pertolongan agar aku dapat terhindar dari nafsu amarah yang mengantarkan kepada keburukan. Wal istighol, aku minta kepadamu ya Allah agar aku senantiasa sibuk dengan sesuatu yang bisa mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung lagi maha mulia. Ditutup dengan sholawat lagi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang inti dari doa awal tahun adalah kita minta mudah-mudahan di tahun ini semoga Allah lindungi kita, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi ini biar paham artinya, Pak, supaya ketika ada orang dari mana doa akhir tahun awal tahun tuh, tanya aja, lu tahu gak artinya? Gak tahu, udah cukup gak tahu, Pak. Emang lu tahu? Gak tahu dong. Apa tahu? Makanya ngaji malam Senin. Tahu gak dari Pak? Lah paling kadang kan bapak lihat rekaman videonya dah. Ada artinya, Pak. Kalaupun ada yang nggak mau, dosa nggak? Ya kagak, silakan aja itu, Pak. Cuma ketika kita berdoa kayak begini, ada orang yang nyebarin tuh doa akhir tahun, doa awal tahun. Kenapa juga sih harus dicela? Kenapa juga sih harus dinyinyirin? Toh isinya adalah doa. Ini poin pertama. Poin yang kedua, apakah ada yang namanya puasa akhir tahun, awal tahun? Jawabannya sama tadi, Pak. Tidak pernah Nabi saya niat puasa akhir tahun karena Allah.
Saya niat puasa awal tahun karena Allah, tidak. Tetapi dari 12 bulan dalam kalender Hijriyah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan di bulan ke-12-nya, di bulan 1-nya, bulan 12 itu bulan Dzulhijjah, bulan 1-nya bulan Muharram. Cuman kita apanya bulan 12 Desember, bulan 1 itu apal itu ada. Kalau dikata bulan 12 bulan Dzulhijjah ada gelap. Jadi kalau tadi kalender Masehi bulan 1-nya Januari, maka kalender Islam bulan 1-nya Muharram. Ternyata kalau kita telisik dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, 2 bulan yang saya sebut ini keduanya masuk pada Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Apa itu Ashhuril Hurum? Ulama sepakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Qurannya ada. Sesungguhnya bilangan bulan dalam pandangan Allah ada 12 bulan. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara yang 12 bulan itu ada namanya 4 bulan haram. Kenapa disebut dengan haram? Karena di bulan itu dulu haram perang. Satu makna haram. Makna yang kedua, haram itu mulia. Apa kemuliaannya? Di antaranya Allah muliakan amal ibadah di bulan-bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan 12 masuk nggak? Masuk, Pak. Dzulhijjah hari ada. Bulan 1 masuk nggak? Masuk bulan Muharram. Dan ulama sepakat wa yustahabbul iktsaru minas siyami fiha, disunnahkan memperbanyak puasa pada Ashhuril Hurum karena hadisnya umum. Maka selama kita niat puasa di 4 bulan ini sunnah karena Allah, selama bukan di hari yang haram. Yang haram cuma ada di bulan Dzulhijjah 10, 11, 12, 13 itu yang haram. Sisanya semua sunnah, Pak. Jadi kalau kita puasa akhir tahun, sunnah apa enggak? Sunnah apa enggak? Sunnah orang puasa di bulan Dzulhijjah kok. Kita puasa di awal tahun, sunnah apa enggak? Kenapa sunnah? Puasa di bulan Muharram. Jadi kalau emang malas puasa, ya udah malas aja. Jangan lagi orang puasa, ya lu puasa. Kagak ada zaman Nabi lu. Kita lagi puasa, atau dikata gitu, jadi gak terusin puasa. Emang udah males nih gua puasa. Pas banget teman ngomong bid'ah lu puasa. Lu kita ngopi nih, Nyok. Ngopi bid'ah apa? Lu Nabi mau ngopi. Jadi dapat lagi urusannya. Jadi kalau yang ada puasa silakan, walaupun saya nggak puasa, Pak. Saya tadi kemarin nggak puasa, tadi nggak puasa. Ya saya bukan nganggap nggak sunnah, emang lagi pengen nggak puasa aja. Tapi kalau ada yang puasa, ente puasa hari ini, alhamdulillah Ustaz. Puasa apa? Puasa akhir tahun. Maksudnya puasa Dzulhijjah, cuman memang pas di akhir tahun. Lillahi ta'ala biarin. Tapi kalau jamaah akhir sih kelihatan mukanya sini. Nggak puasa nggak? Saya kira mukanya orang lemes semua. Nggak puasa sama saya. Tadi balikin gurunya ada enggak. Gue juga kagak dong. Padahal nggak begitu tentunya. Jadi ini silakan saja nggak ada masalah. Apalagi bulan Ashhurul Hurum. Saya baca dalam kitab Ibnu Sunnah.
Satu ketika Fa'an rajulin min Bahilah, diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Bani Bahil, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya laki-laki ini datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ana rajulul ladzi jituka amal awal. Laki-laki ini mengatakan, punten ya Rasulullah, saya ini adalah seseorang yang datang kepadamu di tahun pertama. Faqala, fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hayati. Nabi nanya, apa yang berubahmu? Bukankah dulu kamu berpenampilan bagus? Qala ma akaltu ta'aman illa bilailin buntu faroktuka. Laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, saya gak pernah makan kalau siang. Illa bilailin, makannya malam doang, puasa intinya. Sejak aku berpisah denganmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima adzabta nafsa. Tahu Nabi malah melarang. Kenapa tiap hari puasa? Kenapa kau siksa dirimu? Tsumma qala sum syahra sabri wa yauman min kulli syahrin. Nabi kasih pilihan, puasa aja Ramadan, tambahin 1 hari deh setiap bulan. Dia ngomong, faqala zidni fa inna bi quwwah. Ya Rasulullah, tambahin, saya masih kuat. Qala sum yaumain. Kalau gitu puasa 2 hari setiap bulan. Qala zidni, tambahin ya Rasulullah. Qala sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Nabi sebutkan 3 kali. Kalau begitu berpuasalah kamu di bulan haram atau tinggalkan. Nabi membuat isyarat dengan jarinya 3 kali. Puasa, kalau nggak usah apa-apa. Puasa aja puasa, kalau nggak apa-apa 3 kali, Pak. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Baihaqi. Bahkan yang mengomentari kitab ini memberikan catatan. Dalam kitab Sunan Abu Daud nomor hadis 2428, dalam Ibnu Majah nomor hadis 1741, dalam riwayat Imam Ahmad di jilid 5 halaman 28, dalam kitab Imam Al-Baihaqi jilid 4 halaman 290, sampai disebutin semua dalil. Jadi puasa di bulan itu tidak masalah. Walaupun ini diriwayatkan tidak oleh Bukhari Muslim, tapi di sanadin jayyidin, sanadnya hasan. Jadi kalau kita mau puasa di bulan Dzulhijjah dengan harapan mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa kita. Kita puasa di awal tahun, mudah-mudahan kalau kita puasa di awal tahun berarti mengawali tahun ini dengan mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalaupun tadi nggak puasa di akhir tahun, kita niatkan mudah-mudahan besok udah harinya hari Senin, puasa Senin Kamis sunnah. Udah bulannya bulan Muharram, ditambah di awal tahun, mudah-mudahan di tahun yang baru ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kekuatan kita untuk istiqomah di jalan. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan tahun baru, termasuk pawai obor. Ini juga gak perlu tanyain dalilnya, karena jelas di zaman Nabi gak ada obor. Saya sedih ketika ada orang bahkan yang dikenal sebagai ustadz misalnya, ketika semangat generasi muda Islam lumayan, alhamdulillah, mau mensyiarkan tahun baru Hijriah, di mana-mana mereka keliling pawai obor. Mereka mengatakan ini tidak pernah diajarkan Nabi. Tentu tidak. Ini ada bagian dari mensyiarkan, memberikan semangat kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita. Ini loh tahun baru kita. Kalau perlu nanti ketika tahun baru Masehi, tidur aja biasa. Walaupun kenyataannya kita nggak bisa diulang, Pak. Ya karena gimana mau tidur jam 12 baru mau pulas, berisik banget kita. Susah juga.
Kita pengen biasa aja gitu malam tahun baru ya, tapi ada aja itu ngaji libur dulu Ustaz. Mengapa tahun baru? Pada 12 kita mau istirahat tidur, gak perlu lihat kembang api. Itu berisiknya minta ampun, ramenya minta ampun. Lebih dari lebaran bahkan. Harusnya kan tahun baru Masehi sepi, tahun Hijriah rame gurunya. Atau kalau mau sama-sama sepi, gak ada masalah. Tapi kalau tahun ini sepi, malah jadi orang gak tahu bahwa kita berada di tahun yang baru. Inilah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah semangat kita insya Allah nanti pada kajian kita minggu yang akan datang. Kita akan bacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan puasa di bulan Muharram secara khusus, juga puasa pada hari Tasu'a dan Asyura. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilafan. Seperti biasa mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Tafadhol, adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berkaitan dengan ibadah tahun. Saya dengar orang Islam itu nggak boleh ngucapin tahun baru. Nah, sekali ini orang Islam juga dengan bangga mengucapkan tahun baru, Pak. Nah, gimana, Pak? Kita berdiri dari Ustaz. Terima kasih, Pak. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya larangan mengucapkan selamat tahun baru itu ketika pergantian tahun baru Masehi. Ini fatwanya biasanya bermunculan di media sosial. Padahal kita tahu bahwa tahun Masehi itu sudah menjadi tahun internasional. Sebenarnya yang diperdebatkan oleh para ulama adalah ucapan Merry Christmas, ucapan selamat Natal. Kalau selamat tahun baru ini hanya persoalan tradisi. Lalu kenapa mereka melarang? Nah, ini tadi alasannya. Ulama yang melarang ucapan selamat tahun baru karena itu adalah tahun baru Masehi yang identik dengan tahun baru orang Kristen. Mereka beralasan ketika kita mengucapkan selamat tahun baru Masehi itu berarti kita ridho dengan ajaran orang Kristen. Tuh kalau fatwa nggak boleh selamat tahun baru Masehi, tapi tahun baru kita pun ada fatwanya juga nggak boleh juga, Pak. Kalau tahun baru Hijriah mereka mengatakan nggak boleh karena alasannya Nabi nggak ngajarin itu. Lalu kita pilih yang mana? Saya katakan tadi bahwa bagi saya ucapan selamat tahun baru itu hanya persoalan kebiasaan dan adat. Kita bukan berarti ngucapin selamat tahun baru 2025 besok nih kita hitung sama ajaran Kristen yang enggak. Sebagai bentuk pergaulan kita. Apalagi mau tidak mau, suka atau tidak suka, hari ini yang kita pakai kalender Hijriah apa kalender Masehi, Pak? Kan Masehi. Bapak gajian pernah nggak? Bang gua kapan gajian ini bos? Ntar tanggal 5 Rabiul Tsani. Pernah nggak begitu, Pak? Bapak kerja sama Kiai dah. Kiai ngomongnya nggak bakal begitu. Ntar saya gaji tanggal 1 Jumadil Awal. Kagak. Dibilang gimana? Tanggal 1 Agustus lu bayar. Apakah jadi haram? Ya enggak. Kita kan kadang-kadang memandang sesuatu yang mirip-mirip gak boleh. Mirip itu gak berarti sama. Betul ada hadis man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Yang mirip sama kaum pasti sama. Belum tentu sama dalam pengertian salah kan. Dan sekarang orang Kristen pakai kacamata. Saya pakai kacamata, apa berarti yang Kristen kan? Ada orang bilang, wah ternyata tahlilan itu 47 hari, 100 hari, haul itu ajaran Hindu. Saya tanya Pak, yang bilang bahwa 7 hari, 40, 100 haul ajaran Hindu, tanyain teman-teman Hindu dah Pak.
Itu kalau dia ada yang meninggal 7 hari bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca gitu ada. Itu Hindunya nanti. Lah kalau dia bilang itu tradisi Hindu, bacanya la ilaha illallah, baca Yasin, baca zikir, berarti kan gak jadi Hindu dia udah. Berarti apa dia Pak? Dia udah masuk Islam tuh Hindu. Jadi ngucapin selamat tahun baru gak masalah. Lah kalau yang Masehi aja gak masalah, apalagi tahun baru kita. Saya pun sama Pak, ketika saya bikin status WA saya selamat tahun baru, ada yang protes. Emang Nabi ngajarin? Capek deh. Ya Buya balasnya ngapain? Nah kita kan mensiarkan. Cuman gara-gara saya bikin status WA selamat tahun baru 1446, masih ada yang nyalain juga. Karena dia gak ikut sama saya. Yaudah kan senang Anda sih. Saya bilang saya mau ngucapin selamat tahun baru saya. Anda gak mau ikut tidak masalah. Sama dengan tadi yang melarang silakan, tapi saya enggak. Kalau ngucapin selamat tahun baru mah. Kalau Natal masih perdebatan. Kalau Desember kita bahas lagi itu mah. Ya, karena rapinya kan Desember. Sekarang nggak ramai ngucapin selamat Natal. Rapinya Desember. Tapi lagi-lagi kita harus bedain mana yang langsung berkaitan dengan akidah, mana yang tidak. Wallahu a'lam. Pikir. Ya, bisa jelas. Ada yang mau sampaikan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pandangan Ustaz. Sebenarnya bulan Muharram ini adalah bulan yang kita nantikan Ya. dalam sejarahnya. Semua rasul-rasul itu bulan kemenangannya bulan Asyura ya, bulan Muharram ya. Dari Adam sampai Muhammad. Ya. Sampai dari seluruh banyak puasa, banyak sedekah, disebut kepada yang yakin. Dan sekarang itu ada di sisi mana di bulan Muharram ini janur kuning hampir tidak ada yang Tidak ada. Yang terpasang. ada yang pesta gitu. Dari mana ketakutan itu? Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada kalanya sebuah kepercayaan yang mitos yang muncul di masyarakat yang tidak mendasar kemudian menjadi sesuatu yang kebiasaan dilakukan. Contoh tadi sebenarnya bukan cuma bulan Muharram, termasuk di bulan Safar. Jadi orang nggak mau ngawinin, nyunatin itu kan di Muharram, Safar sama bulan Dzulqa'dah. Mereka menyebutnya bulan Apit. Biasanya yang ngawin itu Syawal, Dzulqa'dah enggak. Lebaran habis banyak tuh, karena pada panen, pulang kampung, kondangan sehari itu bisa 6. Akhirnya kalau cuma cepet udah 20 aja dah. Nah kalau bulan Dzulqa'dah, bulan Apit orang jarang, bahkan nyaris nggak ada. Saya pelajari di suku Jawa, suku Sunda nggak boleh Dzulqa'dah. Nah bulan Muharram termasuk mereka bilang larangan bulan, Pak. Tahu tuh bulan dilarang bagaimana? Larangan bulan. Lah ini kenapa? Sebenarnya nggak apa-apa. Ya mau dibikin silakan aja, Pak. Kalau kita niatnya karena takut ada apa-apa, malah nggak boleh. Tapi kalau niatnya emang kagak mau aja, gue sih ngehargain orang sini aja, nggak apa-apa. Bapak niatnya bukan karena takut Anda, bukan. Atau Bapak niatnya wah di bulan sial, nggak ada bulan yang sial. Kalau Bapak bilang bulan Safar sial, nggak boleh, syirik kita. Jadi jangan dianggap sial. Cuma memang karena orang sini gak make, maka saya gak ikut, gak bikin. Sederhana. Contoh hari Selasa aja Pak. Saya punya keluarga besar. Itu kalau saya berangkat pulang kampung atau main keluar jauh, hari Selasa udah gak boleh. Jangan pulang. Cuma kenapa Pak? Larangan poek. Selasa larangan hari, larangan hari. Emang kenapa Selasa gak percaya dukunnya Selasa sama Sabtu gak praktek? Lah hubungan kamu bukan dukun.
Sama dengan Betawi sama apa? Apalagi nama hari. Saya belum tahu nih pasar contoh. Adanya apa? Pasar Minggu, nama tempat Pasar Senin, Pasar Rebo, Pasar Kamis, Pasar Jumat. Yang nggak ada pasar mana? Pasar Selasa mau pasar Sabtu. Karena emang zaman dulunya begitu. Jadi kalau kita niatnya bahwa ini adalah hari sial atau bulan sial, haram hukumnya. Tapi kalau niatnya emang nggak kepengen aja, nggak enak mau orang sini misalnya, nggak masalah. Saya punya orang tua, beliau di kampungnya dulu ketat sekali. Pokoknya bulan Apit nggak pernah ada sunatan atau kawinan, nggak pernah ada saya. Tapi bapak saya nekat, kalau hajatan pasti bulannya bulan Dzulqa'dah. Waduh, nekat, pasti sial ini. Ternyata dipatahkan oleh orang tua saya bukan dengan cara macam-macam dia bikin. Ternyata malah duitnya gede. Kenapa? Karena bulan itu nggak ada yang saingan hajatan. Karena nggak ada yang saingan hajatnya, kondangan utuh duitnya. Banyak jadinya kan. Nah, coba kalau bulan Syawal atau nanti bulan minggu awal pernah kondangan 7. Punya duit cuma gocap. Bagi 7. Nah, 7.500 lah. Tapi kalau punya duit gocap kondangan cuma 1 orang. Paling nggak ketika kondangan 40, jangan 10 buat pegangan, masih lumayan 40.000. Jadi per 7.000 tadi. Gitu kira-kira. Jadi silakan, yang penting niatnya bukan karena hari sial, bukan niat karena bulan sial, tapi sekedar menghargai kebiasaan. Nggak apa-apa, menghargai kebiasaan doang. Sama bulan 1 Suro, kalau Jawa kan serem Pak. Malam 1 Suro, Susana, beranak dalam kuburan. Waduh, ke 1 Suro berarti malam ini beranak dalam kuburan ya. Jangan dibikin serem. 1 Muharram ini bulan yang mulia, bukan bulan yang serem sebagaimana sebagian orang yang meyakini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa ووفقنا واهدنا الى صراطك المستقيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. Kita subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.